Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pada sehat selalu lahir dan batinnya. Untuk video kali ini akan mengulas tentang bagaimana melakukan tutup SKP periode 2 tahun 2021. Seperti biasa, kita aktifkan browser dan ketikkan alamat kinerja.jabarprov.go.id sampai muncul tampilan seperti ini. Kita masukkan NIP sama password dan untuk tahunnya tetap tahun 2021. Kemudian klik login. Sampai muncul tampilan dashboard seperti ini. Biasanya akan muncul pengumuman seperti ini untuk mengingatkan kita jadwal tentang review, kemudian input aktivitas bagi struktural, kemudian validasi aktivitas, input realisasi IKI, verifikasi dan validasi IKI, dan penyesuaian data SKP dan yang lainnya. Kita close saja. Kemudian untuk melakukan tutup SKP periode 2 tahun 2021, kita klik input SKP utama dan yang kita pilih sekarang adalah sasaran kerja semester 2. Seperti yang kita tahu bahwa SKP periode 2 tahun 2021 itu berdasarkan Permenpan RB nomor 8 tahun 2021 yang membahas tentang kinerja. Berbeda dengan Permenpan RB nomor 16 tahun 2019 yaitu tentang kerja. Nah, sehingga pada SKP periode 2 ini, seperti pembahasan sebelumnya, kita hanya menggunakan template yang sudah disediakan oleh BKD. Dan untuk kepala sekolah, rencana kinerjanya itu ada 4. Sedangkan untuk guru, rencana kinerjanya itu ada 5. Ya. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari fasilitator, kita bisa saja menambahkan rencana kinerja yang lainnya. Untuk guru di sini kan hanya tentang proses belajar mengajar, yaitu tugas utama yang pertama untuk pengembangan diri, kemudian untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan, tugas tambahan menjadi wakil kepala sekolah dan unsur penunjang itu tidak ada ya. Karena hal tersebut berdasarkan hasil analisis belum ada kelihatan kontribusinya terhadap capaian kinerja gubernur. Sehingga kita sekarang hanya menggunakan template yang ada gitu. Apabila kita akan menambahkan rencana kinerja yang lain dari unsur yang tadi, misalkan pengembangan diri seperti memasukkan diklat, kemudian pengembangan profesi yang berkelanjutan dengan memasukkan publikasi ilmiah dan yang lainnya, maka berarti SKP kita nanti harus nunggu dulu validasi dari atasan dan validasi dari BKD gitu. Jadi tidak bisa langsung ditutup karena proses tutup SKP itu bisa dilakukan apabila SKP-nya itu sudah diverifikasi dan divalidasi oleh tim kinerja. Oleh karena itu kita gunakan template yang ada saja. Nah, ada sedikit perbedaan dari yang pembahasan di video sebelumnya. Karena pada video sebelumnya menggunakan data untuk indikatornya ya, untuk penentuan angka kredit dan terutama untuk yang outputnya itu menggunakan yang ini ya, menggunakan yang ini di mana hanya ada 4 butir kegiatan, sedangkan pada SKP-nya itu ada 5. Nah, sedangkan pada video kali ini atau update terbaru pada tutup SKP periode 2 tahun 2021 itu berdasarkan file rencana kinerja yang baru ya, yang baru di mana ada nomor 3 yang ditambahkan dan ini urutannya sudah sesuai dengan urutan
kinerja yang ada di TRK gitu. Jadi kita tinggal mengedit aja menyesuaikan dengan ini ya gitu. Meskipun perbedaannya hanya di nomor 3 saja. Nah, oleh karena itu berarti kita harus mengeditnya dan memastikan bahwa kualitas waktu untuk setiap untuk setiap SKP itu adalah 6 bulan ya. Seperti biasa kita gunakan ini ya gitu. Sebelum kita bahas bagaimana cara mengeditnya atau mengulas bagaimana cara mengeditnya, bagi yang belum tutup SKP maka otomatis akan ada 3 tab di sini ya. Yang pertama itu tutup rencana kinerja, kemudian lihat tutup SKP saya, dan berikutnya tambah rencana kinerja ya. Yang harus kita perhatikan itu apabila kita telah melakukan tutup rencana kinerja, jangan sekali-kali mengklik yang tambah rencana kinerja, karena itu akan menjadi SKP yang baru. Nanti berarti kalau ditutup lagi nih, kita melakukan tutup SKP lebih dari 1 kali gitu ya. Dan itu diantaranya hal yang kemarin yang jadi bahan evaluasi bagi kita ya, karena ada beberapa pegawai yang melakukan tutup SKP lebih dari 1 gitu ya, sehingga harus dibuka lagi tutup SKP-nya, harus mengedit lagi dan tutup SKP lagi gitu ya. Jadi sekarang kita hanya mengedit kemudian nanti melakukan tutup SKP saja. Nah, kita klik edit. Klik edit. Nah, apabila Bapak Ibu membuka mengklik menu edit yang gambar pensil ini, yang kalau dalam laptop itu berwarna hijau ya, kalau dalam HP itu biasanya berwarna ungu ya, warnanya itu agak kebalik gitu. Nah, maka otomatis rencana kinerja atasannya itu asalnya kosong ya. Nah, jangan khawatir, kita tinggal klik aja, tinggal diklik saja, nanti diklik yang pertama saja, yang pertama ya. Biasanya yang muncul itu hanya 1 saja karena dikunci ya. Kalau yang sudah yang muncul itu rencana kinerja atasnya hanya 1. Jadi kita hanya mengklik yang ada aja. Kita nggak bisa ngedit, nggak bisa. Nah, setelah ada seperti yang kemarin sudah disampaikan, berarti asalnya kan ada tersusunnya RPP efektif. Nah, kita bisa menambahkan nama mata pelajarannya atau nama sekolahnya ya untuk lebih spesifik lagi. Kemudian target tahunan, karena yang kita buat itu RPP dan kita anggap bahwa RPP yang kita buat itu untuk semester 1 itu 1 dokumen, untuk semester 2 itu 2 dokumen. Nah, berarti dalam 1 tahun itu bisa jadi ada 2 dokumen ya, karena kita hitungnya per semester gitu ya. Meskipun nanti di dalamnya bisa jadi ada beberapa RPP gitu, sehingga target tahunannya kita cukup masukkan 1 saja, satuannya itu dokumen. Kemudian untuk indikatornya jumlah RPP efektif ya, atau mau ditambah kata identitas mata pelajarannya dan sekolahnya boleh, silahkan ya. Kemudian untuk kualitas itu 100%. Nah, indikatornya cukup kata presentase saja katanya ya, berdasarkan info yang kemarin diperoleh. Kemudian waktu pengerjaan, apabila ada yang masih 12 bulan jangan lupa diganti menjadi 6 bulan, karena hitungannya itu mulai bulan Juli sampai dengan Desember, sehingga hanya 6 bulan saja. Kemudian satuannya itu bulan dan indikatornya itu ketepatan waktu pelaksanaan. Cukup seperti itu. Untuk rencana kinerja bulanannya, breakdownnya itu dilewat saja untuk tiap bulannya. Kita klik simpan saja. Kita klik OK ya. Begitupun yang lainnya sama seperti itu ya. Untuk yang kedua, yang jumlah siswa juga kita klik ya, kita klik. Nah, ini sama seperti tadi ya. Yang ada itu kalau kemarin sih yang muncul hanya 1, sekarang yang muncul itu 2 ya gitu. Tapi yang agak nyambung dengan proses ini yang pertama ya, tersusunnya program sekolah sarana dan prasarana. Berdasarkan informasi, meskipun yang tercantumnya itu sarana dan prasarana, nggak apa-apa dipilih itu aja gitu, karena untuk yang MGMP dan menjadi anggota profesi itu kan unsur tambahan, unsur penunjang ya, sehingga yang kita pilih adalah yang pertama saja. Kemudian rencana kinerjanya terdidiknya siswa dengan metode inovatif ya. Silahkan mau disantumkan nama mata pelajarannya atau nama sekolahnya. Kemudian targetnya ini adalah jumlah siswa yang kita didik
ya, jumlah siswa yang kita didik. Berarti kalau kita mengajar di 5 kelas, misalkan satu kelasnya ada 36, berarti tinggal 36 dikalikan 5 saja. Berarti 180. Satuannya itu adalah orang, karena di sini tidak ada satuannya itu siswa gitu. Kemudian indikatornya jumlah siswa yang terdidik ya, atau mau ditambahkan identitasnya boleh silakan. Kualitasnya 100, satuannya itu adalah persen. Kemudian seperti tadi indikatornya itu persentase. Waktu pengerjaan 6, satuannya itu bulan, dan indikatornya itu adalah ketepatan waktu ya. Kemudian kita klik simpan lagi. Berikutnya juga sama ya, untuk yang ketiga. Untuk yang ketiga kita klik lagi edit ya, sampai muncul seperti ini ya. Berarti kita tinggal klik lagi yang pertama ya. Yang pertama sekarang ada 2 pilihan ya, kalau kemarin hanya 1 aja gitu. Kemudian indikatornya terdidiknya siswa dengan metode yang inovatif ya. Terdidiknya siswa dengan melalui dengan metode inovatif. Tapi di sini indikatornya adalah jumlah jam pelajaran. Berarti targetnya kita masukkan jumlah jam pelajaran ya. Berarti kalau kita mengajar, guru itu kan kewajiban mengajarnya 24 sampai 40 ya. Kalau mengajar 24 dimasukkan 24, kalau mengajar sampai 36 dimasukkan 36 ya. Bagaimana untuk guru BP dan guru BTIK, bimbingan teknologi informasi dan komunikasi ya? Berarti tinggal jumlah siswa aja yang diajar, keseluruhannya dibagi 150 ya. Dibagi 150 kemudian dikalikan 24 jam ya. Misal seperti saya ngajar di 6 kelas, satu kelasnya 36, totalnya 216. Dibagi 150 itu dapatnya dikalikan 24 dapatnya 34,45 kalau tidak salah ya. Saya masukkan berarti 34. Satuannya itu jam pelajaran. Tapi kalau untuk mata pelajaran yang lain tinggal langsung dimasukkan saja berapa jam pelajarannya. Kualitas sama 100%, waktu juga sama itu 6 bulan. Kemudian satuan kualitas waktu itu adalah persentase, indikatornya, kemudian waktu pengerjaan juga indikatornya adalah ketepatan waktu ya. Kemudian klik simpan lagi. Jangan lupa klik OK ya, sampai muncul notifikasi seperti ini ya. Kemudian yang keempat kita edit lagi ya. Ini juga sama, kalau kosong berarti tinggal dipilih yang pertama saja. Kemudian sekarang itu jumlah siswa yang terbimbing. Terbimbingnya siswa yang kreatif dan inovatif ya. Nah, berdasarkan butirnya di file Excel itu ada juga ekstrakurikuler. Jadi berdasarkan hasil komunikasi kemarin dengan fasilitator, nah di sini targetnya itu bisa ditotalkan antara jumlah siswa yang kita ajar, kemudian bisa ditambah yang ekstrakurikuler, atau bagi yang menjadi wali kelas, berarti jumlah siswa yang di wali kelas gitu. Nah, karena kebetulan saya itu menjadi pembina ekstrakurikuler juga, maka jumlah siswa yang saya ajar ditambah dengan jumlah siswa yang saya bimbing dalam kegiatan ekstrakurikuler, sehingga tadi 216 ditambah jumlah siswa di ekstrakurikuler. Satuannya itu adalah orang, kemudian indikatornya itu adalah jumlah siswa. Kemudian kualitas sama 100%, indikatornya persentase, waktu pengerjaannya itu 6 bulan, satuannya itu indikatornya adalah ketepatan waktu ya. Kemudian kita klik simpan. Kita klik OK sampai muncul notifikasi berhasil disimpan ya. Dan yang terakhir kita klik edit lagi ya. Kita pilih lagi rencana atasan ya. Kita pilih yang bidang sarana dan prasarana karena itu yang utama dari rencana kinerja atasan gitu ya. Kemudian rencana kinerjanya sudah ada ya, terevaluasinya hasil belajar siswa yang efektif ya. Boleh silakan tadi ditambahkan identitasnya. Kemudian nilainya di sini bisa tadi hanya nilai mata pelajarannya, atau kalau yang dengan ekstrakurikuler juga mau ditambah silakan dengan yang ekstrakurikuler ya.
satuannya itu tetap orang ya. Kemudian karena nilai dari 216 orang gitu ya, atau siswa. Kemudian indikatornya jumlah nilai siswa. Kemudian kualitas 100%, indikatornya adalah persentase, dan waktu pengerjaan 6 bulan. Indikatornya adalah ketepatan waktu ya. Kita klik simpan lagi. Klik OK. Nah, setelah itu kita harus memasukkan angka kreditnya untuk yang guru ya. Tapi untuk yang struktural bisa langsung diklik tutup rencana kinerja. Nah, untuk yang indikatornya tadi berarti kita buka yang ininya ya. Kita buka untuk yang file Excel-nya. File Excel-nya nanti seperti biasa akan dilampirkan di deskripsi ya, dan perubahan-perubahan itu akan disimpan di deskripsi. Nah, berarti untuk yang pertama kita lihat ada 3 outputnya, yaitu dokumen pelaksanaan, dokumen RPP, dan jadwal proses penyusunan RPP ya. Nah, berarti kita klik gambar klik ya untuk menginput angka kredit. Kalau dalam laptop mengerjakannya atau dalam komputer biasanya warnanya ungu gitu. Kalau dalam HP warnanya hijau. Kita klik saja, pokoknya yang gambar klik aja. Nah, seperti biasa, berarti untuk yang butirnya, berarti kita copy yang ini ya, yang butirnya kita copy saja. Kita bisa lakukan klik, kemudian CTRL-A, CTRL-C. Kemudian klik ini, seperti yang sebelumnya sudah dibahas ya gitu. Kemudian klik outputnya, berarti outputnya juga ini, ya. Yang outputnya yang ini. Kita copy, bisa langsung di copy, kita paste di sini. Ya. Kemudian angka kreditnya seperti yang sudah disampaikan itu tergantung golongan. Ya. Tergantung golongan. Di sini nanti di deskripsi juga akan dicantumkan. Sebetulnya sih banyak di internet juga ya. Berarti golongannya berarti di sini. Berarti ini berdasarkan nilai PKG masing-masing Bapak Ibu guru yang diperoleh, yang dilaksanakan bulan November biasanya ya gitu. Kalau kemarin sih arahannya katanya gunakan nilai yang baik saja, tetapi kalau memang hasil PKG-nya itu sangat baik ya berarti dimasukkan sesuai dengan hasil PKG saja. Berarti kalau golongan 3A itu kalau baik berarti nilainya itu 10,5. Kemudian kalau yang tidak bisa diperbesar lagi, untuk yang golongan 3B 9,5 angka kreditnya untuk yang baik. Kemudian 3C 20,25, 3D 19,5, 4A 29,75, 4B juga sama 29,75 ya. Pastikan bahwa angka kredit yang dimasukkan itu sesuai dengan golongan kita dan nilai dari PKG-nya itu apa. Nah, di sini sudah ada keterangannya. Nah, berarti tinggal dimasukkan saja nilai angka kreditnya itu berapa. Kemudian tinggal diklik tambah. Nanti apa yang kita tambahkan akan muncul di bawah seperti ini ya. Nah, ini kebetulan yang kemarin itu sudah ketiga-tiganya sudah dimasukkan. Berarti kita tinggal klik close saja atau klik di luar saja. Gitu. Untuk yang pertama sudah. Kemudian untuk yang kedua itu hanya ada 2 ya gitu. Nah, untuk angka kredit kemarin itu pembahasannya boleh sih angka kreditnya itu dibagi 5. Jadi misalkan kalau untuk golongan 4A, 4B angka kreditnya misalkan untuk kategori yang baik 29,75 boleh dibagi 5. Boleh juga tadi hanya 1 aja di poin yang pertama, yang lainnya berarti dinolkan saja. Nah, untuk yang kedua ada jumlah siswa yang terdidik, ada presentase. Jumlah siswa yang terdidik ada presentase, berarti tinggal ditambah yang ketiga saja. Yang ketiga itu yang kemarin karena indikator yang ketiga belum ada, jadi ini dimasukkan di yang SKP yang ketiga ya, SKP yang ketiga. Nah, kalau sekarang karena sudah ada, berarti kita masukkan sesuai dengan filenya saja. Indikatornya kan sama, merencanakan.
Kemudian angka kreditnya karena di sini nggak ada di strip, berarti kita masukkan 0 saja, karena kalau kita gunakan strip itu tidak mau menyimpan ya. Kita klik ya, tambah, maka akan muncul seperti ini ya. Kemudian berikutnya kita klik simpan untuk menyimpannya. Jika tidak akan disimpan, berarti klik kembali. Kemudian yang ketiga itu sama untuk indikatornya, untuk butirnya. Untuk yang ketiga, coba kita klik. Yang ketiga, kemudian dokumen jumlah jam KBM ya di sini. Berarti kita masukkan di sini. Kemudian kita ganti, berarti sesuai dengan edaran yang baru aja. Kita paste di sini. Ya. Kemudian angka kreditnya juga 0. Ya. Kemudian kita klik tambah. Klik tambah sampai muncul seperti ini. Nah, yang ini karena sudah masuk ke SKP yang kedua, kita hapus saja. Ya, kita hapus saja sehingga yang muncul sesuai dengan file yang baru ya. Untuk yang SKP yang ketiga itu hanya ada satu outputnya. Kita klik simpan ya, tunggu sampai proses penyimpanan berhasil dan notifikasi berhasil itu. Kemudian yang keempat kita lihat di panduannya itu ada 3 ya, ada 3. Nah ini karena tugas tambahan ya, masuknya tugas tambahan yang selaras dengan tugas utama, maka nilai angka kreditnya 5% dari nilai PKG, berarti 5% dari nilai angka kredit yang tadi kita masukkan di poin yang pertama. Jadi kita klik edit lagi ya. Di sini sudah ada jumlah siswa yang dibimbing, persentase siswa yang dibimbing, dan jadwal pembimbingan. Ini sudah ada ya, sudah ada, berarti sudah sesuai. Caranya sama seperti tadi, berarti kalau 29,75 kali 5% atau 0,05 berarti nilainya sekitar 4,875 kalau tidak salah ya. Nah, kalau tidak ada perubahan kita klik di luar aja. Dan yang terakhir kita klik, berarti kita lihat yang terakhir itu yang kelima, sama ada 3 outputnya, yaitu perangkat penilaian, kemudian presentase di atas KKM, dan jadwal pelaksanaan penilaian. Jadi kita lihat ini sudah ada semuanya ya. Caranya sama seperti tadi, kita tinggal klik edit di luar saja. Nah, kalau sudah seperti ini ya, berarti semuanya sudah ya. Berarti butirnya sudah diinput sesuai, kemudian SKP-nya juga ini sudah sesuai 6 bulan, kemudian SKP atasannya sudah tidak kosong lagi. Nah, maka berarti kita bisa melakukan tutup SKP ya. Namun ada beberapa file yang harus disediakan untuk tutup SKP ini ya, sesuai dengan target kinerjanya. Berarti untuk yang rencana kinerja yang pertama kita gunakan berarti dokumennya yaitu RPP. Tadi sebanyak 1 dokumen. Kemudian untuk SKP yang kedua itu adalah daftar siswa atau daftar hadir. Kemudian untuk yang ketiga itu adalah jadwal pelajaran. Yang keempat itu karena jumlah siswa yang dibimbing itu bisa menggunakan SKBM atau SK wali kelas atau SK pembina ekstrakurikuler. Dan yang kelima itu adalah jumlah nilai siswa ya, berarti daftar nilai. Itu yang harus kita kumpulkan. Nah, baiknya disimpan dalam satu folder sehingga nanti memudahkan kita ketika melakukan proses realisasi. Kemudian diberi nama juga sesuai dengan SKP-nya. Dan baiknya disimpan dalam bentuk PDF. Nah, sudah fix ya. Kalau sudah fix, berarti kita klik tutup rencana kinerja.
seperti biasa berarti kita pilih aja, karena ini yang akhir tahun berarti kita klik akhir tahun ya. Bila rotasi berarti pilih yang biru, bila pindah ke luar Provinsi Jawa Barat berarti pilih yang hijau. Kita klik akhir tahun ya. Sampai nanti muncul 4 menu seperti ini ya. Ada tutup rencana kinerja, ada daftar rencana kinerja yang ditutup, ada lihat tutup SKP saya, dan ada tambah rencana kinerja ya. Apabila sudah tutup rencana kinerja, jangan sekali-kali menggunakan ini ya. Nah, kita lihat yang tutup, yang daftar tutup rencana kinerja itu seperti ini ya, seperti ini. Ini untuk memasukkan angka kreditnya, ini untuk melihat SKP-nya. Nah, berarti yang kuning itu untuk yang semester ini ya, yang kita tutup. Sedangkan kalau lihat tutup SKP saya itu nanti akan ada dua karena menampilkan tutup SKP kita yang semester 1 dan tutup SKP kita yang semester 2, atau tutup SKP kita yang periode 1 yang dari Januari sampai Juni, dan yang periode 2 berarti dari Juli sampai dengan Desember ya. Maka kita lihat statusnya juga berbeda ya. Statusnya berbeda untuk yang satu karena sudah divalidasi baik SKP maupun perilakunya, maka berwarnanya hijau seperti ini. Tapi kalau yang ini karena belum direalisasi maka otomatis belum divalidasi oleh atasan, maka warnanya biru seperti ini ya gitu. Dan untuk yang pertama sudah muncul ekspor SKP-nya karena sudah disubmit. Kalau yang ini belum ya gitu. Maka berarti kita klik lagi yang ini, sasaran kerja pegawai. Kemudian kita lihat tutup SKP saya. Lihat tutup SKP saya. Kemudian edit atasan. Ya, edit atasan sama seperti kemarin. Berarti kita masukkan itu NIP sesuai dengan NIP kepala sekolah. Tapi kalau misalkan tidak juga yang ini dilakukan, tidak jadi masalah ya, karena karena nanti juga diekspor itu bisa diedit lagi gitu. Ini bahasanya sama seperti kemarin saja. Kemudian edit realisasi angka kredit, ini untuk mengedit realisasi angka kreditnya ya. Biasanya jangan heran kalau di sini munculnya itu menjadi banyak karena muncul SKP yang banyak itu karena muncul berdasarkan indikator yang tadi kita masukkan, berdasarkan output ya, berdasarkan butir tadi yang kita masukkan gitu. Nah, untuk mengeditnya tinggal diklik aja ini ya, apabila mau mengedit. Kemudian edit periode ini harus dicek. Nah, otomatis sudah Juli dan Desember, berarti kita klik simpan aja. Edit jabatan ini untuk mengecek jabatan. Jangan lupa di sini berarti dimasukkan nama sekolahnya, bukan dinas pendidikan. Karena kalau dinas pendidikan nanti dicetak SKP-nya di biodatanya itu muncul dinas pendidikan. Itu harus diedit manual ya. Mending di sini dieditnya itu. Jadi nanti kita tinggal merapih-rapih aja hasilnya untuk mencetakan, tidak usah mengetik-ketik lagi edit ketikannya. Kemudian berikutnya nah ini warnanya seperti ini ya, warnanya merah, statusnya itu belum divalidasi. Nah, sekarang berarti untuk yang merealisasinya kita klik yang daftar rencana kinerja yang ditutup. Jadi kalau tadi misalkan diklik yang rencana kinerja kita itu nggak muncul lagi yang ini, kita tinggal klik lagi input SKP utama, kemudian klik sasaran kerja semester 2 ya, kita klik aja. Nah, sampai muncul seperti ini. Di sini juga kita bisa melakukan pengeditan ya, pengeditan seperti tadi yang SKPD sudah diedit, maka akan muncul nama sekolah kita ya. Periodenya otomatis yang atasan
itu bisa diedit sesuai dengan yang kemarin ya, berarti tinggal dimasukkan nipsnya saja. Nah, yang ini berarti cara menggesernya itu boleh ke bawah dulu, baru ini di drag, atau untuk memudahkan kita sih kita klik aja di sini, gunakan panah ke kanan ya. Gitu. Misalkan yang pertama tersusunnya RPP efektif, maka untuk realisasinya kita klik gambar pensil. Kemudian kita pastikan angka yang kita masukkan di realisasi output sama dengan yang di atas. Itu satu dokumen. Kemudian 6 bulan ya. Kemudian kualitasnya itu adalah 100. Pastikan tidak ada yang berbeda ya. Kemudian sebentar ya. Untuk angka kreditnya berarti kembali lagi ke sini ya tadi. Berarti yang pertama itu yang dokumen analisis ya, dokumen analisis. Ya, yang pertama berarti tadi kita masukkan angka kreditnya itu berarti bisa dengan dicek yang di sini ya, angka kreditnya itu. Kemudian tambah file. Nah, untuk tambah file bisa di drag yang ini. Bisa juga diklik aja. Nanti akan muncul seperti ini ya gitu. Kalau kita sudah menyiapkan, kita tinggal pilih aja karena di sini outputnya itu adalah RPP, berarti kita masukkan RPP saja. Boleh di drag seperti ini atau boleh di double klik aja. Nah, pastikan sampai muncul seperti ini ya gitu. Kemudian klik simpan. Kita cek ya, kita cek. Sebentar, ini kalau yang sudah isi maka akan pindah ke bawah biasanya. Kalau sekarang jadi nggak ada ya, jadi yang sudah kita input itu jadi nggak ada. Kemudian yang kedua berarti output yang kedua ya. Ini susunannya itu sama kayaknya. Nah, berarti kita harus lebih hati-hati ya karena di sini ternyata si outputnya itu sebentar. Yang barusan kan ini ya tersusunnya RPP efektif. Kok nggak mau ya? Kemudian kita klik dulu, coba di luar ya. Kita simpan dulu. Untuk mengedit angka kredit aja. Ya. Nah, yang terevaluasinya berarti kita masukkan itu sama, saya nggak berurutan, yang jelas kita isikan berarti untuk realisasi sama dengan yang target aja. Angka kredit di sini yang terevaluasi itu 0. Kemudian ini adalah evaluasi, berarti daftar nilai. Kita double klik aja. Tunggu sampai proses penguploadan selesai. Biasanya muncul tulisan remove file ya kalau sudah selesai. Kita klik simpan ya. Kita pastikan di sini harus dicek ya bahwa SKP yang pertama yang ada angka kreditnya dengan SKP yang keempat yang lainnya itu 0. Kemudian terdidiknya siswa dengan metode yang inovatif. Ini adalah outputnya itu tadi jumlah siswa ya, daftar hadir. Berarti kita edit. Kemudian 216
100%. Angka kreditnya juga di sini 0. Kemudian daftar hadir, saya membuat daftar hadir dan daftar nilai karena kemarin sudah dilaporkan itu satu file ya. Berarti saya masukkan evidennya itu sama karena di dalamnya ada jumlah hadir dan jumlah nilai. Kemudian berikutnya terdidiknya siswa dengan metode efektif terbimbingnya. Nah, kalau yang terbimbingnya tadi yang ada ekskul itu yang ada nilainya. Yang ada nilainya berarti kita lihat di sini kalau yang 25% aja. 5% ya. 5% berarti 0,05 dikalikan angkanya masing-masing ya, angkanya masing-masing. Berarti ini masukkan 100%. Ini masukkan 6, ini juga masukkan 291. Nah, angka kreditnya itu yang keempat kan ada ya, yang terbimbingnya siswa, ada kata-kata kurikuler yang ada nilainya, itu berarti kita masukkan Nah, di sini dimasukkan SK pembina dan SK mengajar di 2 file. Kemudian klik simpan. Terevaluasinya sudah, terbimbing sudah, kemudian terdidiknya dengan metode inovatif juga sudah, tadi jumlah siswa, kemudian kita cek lagi, ini juga 0. Itu ya, angka kreditnya nggak muncul ya. Kalau yang semester kemarin kan angka kreditnya muncul, jadi kita bisa memastikan apakah yang kita masukkan itu betul atau tidak ya. Itu mungkin kita apa ya, baiknya BKD menampilkan lagi angka kreditnya karena di sini tidak muncul. Kalau tidak muncul nanti takutnya ada kekeliruan dalam memasukkan angka kredit. Kalau angka kredit yang dimasukkan itu tidak sesuai kan nanti akan menyebabkan biasanya itu ke nilainya itu menjadi tidak tidak bagus biasanya gitu. Tadi yang RPP sudah, kemudian karena masih ada ya, saya coba sekali lagi deh. Tapi tetap di sini nggak muncul ya file laporannya. Harusnya seperti sebelumnya, berarti file laporannya itu muncul. Nah, pada intinya caranya sama aja seperti yang kemarin, cuma di sini evidennya harus ditampilkan, harus disertakan ya. Karena kalau misalkan kita tidak menyertakan file, misalkan saya pilih seperti ini, saya klik simpan, tapi berhasil juga ya. Kalau kemarin nggak bisa berhasil, jadi kalau si filenya itu nggak diupload, itu evidennya nggak dimasukkan, itu nggak bisa ya. Kalau kemarin itu, kalau sekarang ternyata bisa ini. Tapi di sini filenya nggak muncul gitu ya. Nah, kalau sudah tinggal diklik simpan ya, diklik simpan, kemudian yang lainnya sudah dirubah, kemudian diklik submit aja ya gitu. Nah, ini submitnya nggak mau ya, nggak bisa nih submitnya nggak aktif gitu. Karena kayaknya tadi si file di sininya kok nggak muncul ya filenya. Biasanya kalau filenya muncul nanti diklik simpan, baru kita bisa klik submit. Coba kita lihat tutup SKP saya
Karena yang ada submit itu di sana aja. Di sini juga nggak ada, kita klik back aja. Nah, jadi pada intinya caranya seperti itu ya. Gitu. Jadi yang pertama berarti kita lakukan edit, pastikan jumlah bulannya itu adalah 6, kemudian pastikan sasaran kerja atasannya itu dipilih tidak kosong. Kemudian setelah itu baru kita masukkan angka kredit berdasarkan file yang baru yang nanti saya simpan di deskripsi. Kemudian setelah itu semuanya baru bisa diklik tutup SKP ya. Diklik tutup SKP seperti biasa, berarti kita tinggal edit aja. Atau mungkin di sini ya, kita coba klik dulu angka kreditnya. Kayaknya di sini deh, karena kemarin tidak dipraktikkan sampai ke sini. Angka kreditnya berarti disesuaikan dengan ini aja. File pendukung yang tadi kita simpan, kita edit juga. Di sini juga kita masukkan angkanya seperti yang di atas aja. Kayaknya kita harus ngeklik dulu yang bawah deh, karena ada perbedaan tampilan ya. Nah, ya, kayaknya kita harus ngisi dulu yang ini. Kemudian tersusunnya RPP, berarti dimasukkan angka kreditnya. Sebentar. Tersusunnya RPP ya. Masih filenya berarti yang RPP. Tunggu sampai proses upload selesai. Agak lama. Coba kita klik dulu. Kita ulang aja. Nah, sudah. Kita klik simpan. Ini juga sama, ini berulang-ulang, kita isikan aja yang ada. Ini juga sama. Ini untuk terevaluasinya berarti kita remove filenya, ini isi 0, kemudian terevaluasinya berarti daftar nilai. Kita klik simpan ya. Terevaluasinya juga sama, kita masukkan 0, kita klik simpan lagi. Ini juga sama. Yang terbimbingnya ini berarti kegiatan ekstrakurikuler ya. Kegiatan ekstrakurikuler ada beberapa butir kan, berarti kita remove, kita masukkan yang ekstrakurikuler dan mengajar. Kita simpan. Ini juga sama, kita masukkan nilainya sesuai dengan kredit yang ada.
Kemudian yang terdidiknya ini adalah jadwal ya. Jadwal berarti kita remove. Jadwal. Kita simpan. Ciri yang sudah kita upload evidennya itu tidak muncul lagi tanda strip ya, tanda strip pada ini, pada evidennya tidak muncul tanda strip gitu. Jadi itu bukti bahwa kita sudah merealisasi gitu. Yang ini juga sama, stripnya hilang ya, ini juga asalnya ada strip ya, kita masukkan lagi aja. Sebentar, jumlah beban mengajar berarti kita sesuaikan dengan yang SK mengajar aja. Nah, yang ini yang terdidiknya siswa, yang persentase kehadiran siswa berarti kita cantumkan di sini berarti daftar hadir ya, daftar hadir. Evidennya itu adalah daftar hadir. Jumlah siswa yang terdidik juga sama, berarti daftar hadir. Masih daftar hadir. Yang ini kita cek sudah yang muncul kok daftar hadir ya. Yang ini juga berarti kita masukkan tadi yang pertama itu adalah RPP. Nah, yang ini yang lainnya udah. Berarti ini RPP, ini juga sama RPP. Jadi kalau yang nilainya 0 itu nggak muncul angka kreditnya. Penjelasan kemarin sih boleh hanya dimasukkan salah satu, boleh dibagi aja. Tapi kalau seperti ini mungkin lebih baik dibagi rata aja ya, berdasarkan berarti 4 SKP yang lainnya. Berarti nilai angka kredit kita dibagi 4 SKP yang lainnya, dan tugas tambahan itu 5% dari yang ada. Kita klik simpan. Kemudian kita klik yang ini. Baru yang SKP-nya. Nah, ini kita masukkan evidennya. Coba kita ulang lagi. Tapi tetap nggak muncul. Ya, tetap nggak muncul. Yang terdidiknya ini 34, ini 6, ini 100, ini 0. Daftar hadir, klik simpan juga. Kemudian yang terbimbingnya juga sama ya, terbimbingnya berarti kita masukkan tadi untuk yang terbimbingnya itu 0 juga. Yang sebentar kita cek ini teh yang terbimbing siswa dan ekskul. Kalau ekskul berarti yang ini angka kreditnya. Kita masukkan yang SK mengajar dan ekskul. Kemudian yang terdidik ini juga 0. Jam pelajaran, jadwal PBM.
Kemudian yang terakhir, yang terevaluasinya ini juga 0. Daftar nilai. Jadi ini kita cek 216, 6, 100, 216, 6 dan 100, 34, 6, 100, 34, 6, 100, 291, 6, 100, 291, 6, 100, kemudian 216, 6, 100, 216, 6, 100, 1, 6, 100, 1, 6, 100 ya. Sudah sama, pastikan tadi angka-angkanya sama antara realisasi dengan yang input ya, dicek ulang saja. Kalau sudah sama berarti baru kita bisa klik simpan, kemudian diklik submit tuh. Berarti langkahnya tadi ya Bapak Ibu, yang pertama berarti kita set dulu angka kredit. Setelah di set angka kredit baru berikutnya diklik yang SKP ya. Nah baru kita klik submit ya. Klik submit. Setelah klik submit nanti berarti di sini ditutup SKP saya itu akan muncul di sini, berarti nanti ada ekspor SKP ya. Itu cuma statusnya berarti belum divalidasi atasan. Kalau sudah divalidasi berarti nanti akan menjadi berwarna hijau ya. Kalau sudah sudah divalidasi, kita bisa melakukan ekspor SKP. Caranya sama seperti yang sebelumnya, berarti tinggal klik saja. Cuma di sini berarti waktunya itu mulai 1 Juli ya, mulai 1 Juli. Mulai 1 Juli. Kemudian yang kedua itu adalah 2 Juli. Sebentar, maaf, ini 2021. Berarti ya 1 Juli 2021. Kemudian ini juga 2 Juli 2021. Tinggal diklik aja. Kalau kemudian berikutnya di yang SKP dibuat itu yang ini yang tanggal realisasi itu adalah 31 Desember ya, 31 Desember. 31 Desember. Ini kan tanggal dibuatnya 1 Juli. Kemudian yang kedua itu realisasinya tanggal 31 Desember. Kemudian yang ketiga juga sama. Berarti tanggal 31 Desember. Ini tanggal 31 Desember sampai dengan tanggal diterima juga sama ya, tanggal 31 Desember. Itu untuk tanggalnya. Jadi untuk POM SKP 1 Juli. Nah, di sini ternyata kemarin yang baru itu namanya sesuai dengan pembahasan di video sebelumnya, yaitu nama kabupaten kota. Berarti kalau saya di sini memasukkan Bandung Barat ya. Tinggal diklik simpan saja, kemudian diklik tutup ya gitu. Nanti otomatis akan terunduh apa yang sudah kita tutup barusan. Itu saja mungkin yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada yang bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.